Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Gibran mengatakan telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ia menerangkan pentingnya anak-anak untuk mendapatkan pelajaran coding, programming, serta digital marketing. Kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Lalu bagaimana respon Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan adanya rencana Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka yang minta Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk menghapus sistem zonasi sekolah? Kita bahas pada sore ini bersama narasumber dengan Ibu Hetifah Syaifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat sore Ibu Hetifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Heranov. Ya, sehat selalu Anda. Apa kabar? Ya, sehat alhamdulillah Ibu, di tengah cuaca yang cukup mendung, mellow dan juga dingin begitu Ya, ya, karena hujan. Baik Ibu, sedianya kami juga turut mengundang dari pihak istana maupun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, tapi tidak merespon hingga pukul 17.23 menit ini. Kita akan bahas bersama Anda dulu. Bu Hetifah, kalau dari Anda catatan seperti apa ya rencana Wapres ini? Ya, kebetulan saya juga hadir ya waktu rakor kepala-kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia dan hadir juga mitra Komisi 10, Menteri Dikdasmen, dan kami memang melihat Mas Wapres ya, Mas Gibran ini sangat tegas dan serius ya terkait dengan pendidikan. Jadi kita senang juga ya, karena ini adalah kesempatan untuk betul-betul kita memikirkan gitu ya bagaimana sistem yang terbaik jika ada hal-hal yang belum sempurna yang selama pemerintahan lalu itu sudah diinisiasi, ini saatnya ya untuk kita mencari atau memperbaikinya. Nah, salah satunya tadi soal PPDB ini ya, karena kan kebetulan Mas Gibran juga adalah mantan kepala daerah. Jadi beliau mengatakan banyak keluhan yang disampaikan, dan memang kami pun di DPR apabila ada kebijakan, apalagi kalau itu kebijakan baru, tentu ada sebagian orang yang merasa diuntungkan, ada sebagian yang mungkin khawatir merasa dirugikan, pasti nanti mengeluhnya juga kepada DPR. Jadi saya senang bahwa Menteri Dikdasmen sekarang juga lebih komunikatif ya, dan kami pun berpesan jika ada hal-hal yang ingin segera dilakukan satu perbaikan atau perubahan-perubahan, itu juga dikomunikasikan dengan DPR. Ya. Nah, jadi terkait dengan zonasi ya ini ya, sore ini ya kita bahas, Mas Gibran sudah menegaskan yang kami tangkap adalah banyak keluhan nih soal sistem zonasi ini. Padahal sistem zonasi ini niatnya baik, ya, ingin mendekatkan akses pendidikan, ingin mengurangi ketimpangan dari kualitas sekolah. Jadi kalau yang tadinya tuh ada sekolah yang sangat favorit, ada sekolah yang mungkin sangat tidak diminati, sehingga diskriminasi sering terjadi. Nah, ini bagaimana supaya sistem ke depan itu tidak timpang? Sebenarnya saya juga menangkapnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar fasilitas-fasilitas pendidikan di Indonesia di berbagai wilayah yang tadinya itu sangat timpang, itu bisa lebih merata. Nah, jadi mungkin ini sebagai satu wacana ya, saya kira diskursus ini pantas untuk kita diskusikan lebih serius lagi dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait, di samping dinas-dinas pendidikan seperti yang kemarin hadir rakor,
mereka juga kan mengemukakan apa upaya-upaya yang sudah mereka lakukan untuk bisa membuat sistem penerimaan siswa baru ini menjadi lebih adil dan juga keluhan-keluhan yang terkait dengan penyalahgunaan sistem zonasi ini bisa dikurangi. Penyalahgunaan. Jadi ada plus minusnya ya. Ya. Nanti kalau sistem zonasi dengan sistem yang lainnya itu nanti mungkin kita bisa diskusikan juga. Baik, semua elaborasi Gitu, soal Anda tadi katakan penyalahgunaan wewenang dalam sistem zonasi ini berkaitan nampaknya dengan jual beli kursi. Ini benar Bu? Salah satunya. Kerap terjadi di beberapa daerah dan kenapa ini menjadi minus atau kekurangan dari sistem PPDB atau zonasi? Iya, jadi salah satu mungkin sistem zonasi itu salah satu kekurangannya adalah tentu saja tadi tidak semua daerah sudah memiliki sekolah dengan kualitas yang sama. Ketimpangan itu begitu ya? karena daya tampung sekolah-sekolah negeri, khususnya kalau dari sudah ke SMP, SMA gitu ya. Kan jumlahnya tidak juga merata. Nah, disitulah terjadi persaingan dan karena salah satu cara untuk bisa menerima atau memberikan afirmasi adalah jarak dari sekolah dengan tempat tinggal siswa, maka disitulah terjadi penyalahgunaan. Nah, jadi kalau sistem PPDB zonasi ini ditiadakan, kan berarti kita itu melakukan evaluasi penerimaan tidak mempertimbangkan soal jarak ya. Jadi yang dipertimbangkan mungkin lebih ke prestasi semata-mata. Nah, jadi kalau ini dihapus ya, mungkin emang ada keuntungannya juga gitu. Mengapa salah satu mungkin aspirasi yang juga berkembang di sebagian masyarakat sistem PPDB ini dihapus, maka orang tua dan siswa tuh jadi lebih leluasa gitu. Dia milih sekolah mau di mana aja yang terbaik, tidak dibatas-batasi oleh zona-zona tempat tinggalnya gitu kan. Terus juga motivasi anak-anak itu kan karena dinilai secara kemampuan akademiknya atau dari nilai akademik yang dia peroleh, maka mungkin prestasi anak itu dituntut lebih tinggi sehingga anak itu termotivasi gitu. Nah, maka praktek-praktek manipulasi yang tadi seperti data kependudukan gitu ya untuk memenuhi syarat zonasi memang jadi tidak diperlukan lagi kalau kita tidak menggunakan sistem zonasi sama sekali. Nah, sebetulnya yang sekarang sudah diterapkan di pemerintah daerah yang kemarin paparan waktu rakor, mereka juga dan memang sistem zonasi yang sekarang dilakukan tuh sebenarnya tidak 100% menerima siswa semata-mata dengan jarak tempat tinggal saja. Jadi ada prosentase juga yang dinilai dari prestasi, ada juga dari sisi afirmasi kemampuan ekonomi dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Baik, ini juga kerap terjadi kita melihat di beberapa daerah, Bu, adanya permainan angka prestasi sehingga rapornya menjadi gemilang cukup bagus. Ini permainan yang bisa dilakukan dalam hal sistem zonasi kah atau bagaimana? Jadi gini, Mas Heranov, ya setiap sistem apapun yang nanti akan kita terapkan, gitu, kami di DPR sebenarnya berharap ada opsi-opsi pengganti, ya yang bisa menjamin bahwa sistem penerimaan siswa baru itu memang adil, tidak diskriminatif. Di sisi lain juga sistem ini bisa menghapuskan bentuk-bentuk manipulasi atau penyalahgunaan. Tapi dari dulu juga gitu ya, kalau kita misalnya menggunakan nilai, misalnya nilai raport, nanti di sekolah nilai rapotnya di upgrade gitu ya. Terus kemudian kita pakai sistem, waktu itu kan ujian nasional juga banyak keluhan ya bahwa ada kebocoran soal. Kemudian jadi hampir setiap sistem selalu ada celah penyalahgunaannya. Maka sebenarnya penting bagi kita gitu ya ketika menerapkan sistem apapun untuk penerimaan siswa baru ini mengantisipasi apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika sistem baru diterapkan. Nah, kalau memang itu bisa diantisipasi dan kita cari mitigasinya, diharapkan nanti sistem ini tidak banyak disalahgunakan gitu.
Jadi apapun sistem itu, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kemungkinan untuk sebagian orang gitu ya menjadi tidak fair di dalam prosesnya itu masih tetap saja ada. Oke, kalau menurut Anda Bu Hetifah, ini kan banyak juga sekolah-sekolah yang justru tak mendapat murid sama sekali. Ini dampak dari zonasi juga kah? Nah, sekarang kita juga bicara tentang keterlibatan khususnya sekolah swasta. Jadi sebenarnya penguatan sekolah swasta itu juga bisa menjadi alternatif bagi siswa-siswa yang mungkin saat ini tidak semuanya bisa ditampung di sekolah negeri. Karena memang kenyataannya jumlah sekolah negeri, apalagi tadi ya yang juga berkualitas baik, itu saat ini memang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang membutuhkan sekolah itu. Ini kan ketimpangan pertama ya, jadi ketimpangan jumlah maupun ketimpangan kualitas. Nah sebenarnya kalau pemerintah bisa membuat suatu program kemitraan, ini yang kami tunggu juga ya dari Pak Mendikbudrismen. Apa sebetulnya bentuk dukungan bagi sekolah-sekolah swasta? Misalnya kita rancang satu bentuk insentif, misalnya subsidi biaya pendidikan, ada bantuan biaya operasional tersendiri sehingga sekolah swasta pun terjangkau oleh siswa-siswa yang saat ini tidak diterima di sekolah negeri yang mungkin dianggap jauh lebih murah dan dari sisi kualitas lebih bagus. Nah, jadi sinergi antara juga sekolah negeri dengan swasta ini menurut kami bisa menjadi insentif sehingga nanti kontribusi sekolah swasta pun kepada pendidikan itu menjadi lebih meaningful, lebih berarti lagi. Nah, ini merupakan satu langkah mendesak ya sebetulnya. Karena zonasi ini sebetulnya juga ada niat baik positifnya kan, ini juga dulu program pemerintah untuk merespon ya keluhan-keluhan masyarakat juga dengan sistem sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita ingin memperbaiki lagi. Nah, kalau ingin memperbaiki lagi apa permasalahan terkait PPDB zonasi ini yang harus kita pecahkan terlebih dahulu. Sudah dilakukan belum Bu raker dengan pihak Kemendikbudrismen seperti yang katakan tadi ada usulan untuk bersinergi dengan swasta. Ini sudah ada belum rakernya membahas sistem zonasi yang dihapus? Kami sudah membuat satu agenda tanggal 2, 3, 4 ini rencananya akan membuat bahkan semacam pertemuan intensif ya, tidak hanya raker, tetapi kami akan melakukan satu diskusi yang mendalam dengan bukan hanya level menteri ya, tetapi juga level dirjennya. Dan kami juga nanti bukan tidak mungkin akan membentuk satu panitia kerja ya sebagai bagian dari pengawasan kami terhadap sistem yang mungkin kalau misalnya nanti tahun depan di 2025 kita ingin menerapkan satu sistem penerimaan siswa baru yang lebih sempurna, tentu harus kita diskusikan dari sekarang karena nanti petunjuk teknis dan semua itu ada di tangan menteri ya, akan ada peraturan atau surat edaran menteri yang ditunggu oleh semua pemerintah daerah. Nah, yang kami inginkan gitu ya langkah selanjutnya dari Kemendikbudrismen ini bagaimana agar mereka juga bisa proaktif mengundang para pakar dan juga penelitian-penelitian sudah dilakukan terkait tadi positif negatif dari sistem yang ada sekarang itu sebenarnya apa. Misalnya tadi ada problem penyalahgunaan kependudukan, data kependudukan dan sebagainya. Nah, bagaimana itu kita atasi gitu ya, kita ramu, kita jadikan masukan, jadi nanti proses penerimaan siswa baru itu seperti yang diharapkan Mas Gibran ya, pasti menjadi lebih adil dan lebih baik gitu. Jadi semangat zonasinya sendiri bukan berarti diabaikan, karena kedekatan siswa dengan sekolah itu juga banyak keuntungannya. Baik, terakhir Bu, singkat saja, mungkin pemirsa di rumah juga masih belum paham ya sistem coding, programming, digital marketing yang diinginkan oleh Mas Wapres setelah menghapus zonasi ini bagaimana sebenarnya? Apakah selama ini sistem zonasi tidak mengajarkan hal itu? Jadi kan banyak ilmu-ilmu baru ya yang ini terkait sebenarnya bukan sistem penerimaan siswa, tapi ini terkait dengan masalah kurikulum dan juga masalah metode pembelajaran. Nah, karena mungkin kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia jika kita menggunakan benchmarking negara-negara lain itu relatif rendah. Apalagi sekarang dengan era teknologi yang begitu pesat,
maka memang anak-anak sedari kecil sudah harus diperkenalkan sehingga nanti juga mereka tidak merasa bahwa matematik itu sesuatu yang menakutkan. Istilah coding itu kan sebenarnya sepertinya sesuatu yang sulit ya, padahal dari anak-anak prasekolah saja sebenarnya sudah bisa diajarkan tadi ya bagaimana metode berpikir dan juga daya kritisi ya, kemudian juga tadi kemampuan matematika dengan metode yang sangat menyenangkan. Dan kita sekarang sudah lihat banyak sekali alat-alat bantu pembelajaran, apakah itu alat peraga edukatif ataupun juga yang berbasis teknologi yang membuat anak-anak dengan bantuan mungkin seperti animasi, kemudian juga bantuan lagu-lagu, termasuk juga bantuan-bantuan teknologi lain, itu membuat mereka lebih mudah untuk memahami. Jadi jangan kita juga menentang ya ide ini gitu, karena bidang-bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik ini ke depan sangat dibutuhkan. Tetapi banyak anak-anak Indonesia yang takut gitu ya dengan ilmu teknik ataupun STEM ini. Gitu. Nah, jadi kalau ini dari mulai prasekolah itu diperkenalkan, tapi dengan cara jangan sampai membuat anak itu trauma dan takut atau stres. Nah, ini mungkin tantangan bagi guru-guru dan juga bagi Mendikbudrismen untuk menciptakan ya metode pembelajaran yang baru, yang lebih menyenangkan, tetapi intinya seperti yang diharapkan oleh Mas Wapres. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami sore ini dengan Newsroom, Bu Hetifah Syaifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI. Sedianya kami mengundang dari pihak istana maupun dari kementerian, tapi tidak ada respon. Terima kasih Ibu, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore.